akan mempresentasikan tentang materi asal-usul persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya David Maulana ingin mempresentasikan tugas tentang Proto Melayu. Proto Melayu adalah nenek moyang bangsa Indonesia yang datang ke Nusantara pada sekitar 1500 Masehi. Bangsa ini masuk ke Nusantara melalui dua jalur, yaitu jalur barat melalui Malaysia dan Sumatera, dan jalur timur melalui Filipina dan Sulawesi. Bangsa Proto Melayu atau Melayu tua memiliki kebudayaan yang lebih maju dibandingkan dengan menghuni Nusantara saat itu. Adapun buktinya adalah banyaknya peralatan yang terbuat dari batu yang dihaluskan. Salah satunya kapak persegi yang banyak ditemukan di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali, Sulawesi Utara. Perkenalkan, nama saya Sianti Hidayat. Saya akan menjelaskan tentang Deutero Melayu. Deutero Melayu merupakan ras yang datang dari Indochina bagian utara. Mereka membawa budaya baru berupa perkakas dan senjata besi di kepulauan Indonesia atau kebudayaan Dawson. Peradaban mereka ditandai dengan keahlian mengerjakan logam dengan sempurna. Ras Deutero Melayu juga mempunyai peradaban pelayaran lebih maju dari pendahulunya karena petualangan mereka sebagai pelaut dibantu dengan penguasaan mereka terhadap ilmu perbintangan. Mereka pun kemudian berpindah mencari tempat baru ke hutan-hutan sebagai tempat hunian baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri. Saya dari kelas 10 IPA 3 akan menjelaskan tentang melanosoid. Melanosoid memiliki kulit berwarna gelap, rambut yang keriting dan gelap, bibirnya relatif tebal, postur tubuhnya tegap, hidung lebar, tingginya dari 160 cm hingga 170 cm. Ras ini tersebar di pulau-pulau yang letaknya sebelah timur Irian dan benua Australia. Kepulauan Indonesia, mereka tinggal di Papua. Menurut Dao Joni, bangsa melanosoid sekitar 70% menetap di Papua, sedangkan 30% lagi tinggal di beberapa kepulauan sekitar Papua. Pada akhirnya, bangsa Proto Melanosoid terdesak oleh bangsa Melayu yang belum sempat sampai Papua melakukan percampuran dengan ras baru dan menghasilkan suku-suku yang ada di NTT. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali dari 10 IPA 3 ingin menjelaskan tentang Negrito dan Wede. Sebutan Negrito diberikan orang-orang Spanyol karena mereka berkulit hitam mirip jenis-jenis Negro. Kelompok Wede terdiri atas orang-orang dengan kepala mesocephal dan letak mata yang dalam sehingga nampak seperti berang. Kulit mereka coklat tua dan tinggi, rata-rata lelakinya 155 cm. Wede artinya jenis Wedda yang bangsa yang terdapat di Pulau Ceylon, Sri Lanka. Periode migrasi itu berlangsung pada kemungkinan mereka berasal dalam satu kelompok ras yang sama dan dengan budaya yang sama pula. Mereka itulah nenek moyang orang Indonesia saat ini. Sekitar 170 bahasa yang digunakan di Kepulauan Indonesia adalah bahasa Austronesia, Melayu, Polinesia. Bahasa itu kemudian dikelompokkan menjadi dua oleh Sarasin, yaitu bangsa Aceh dan bahasa-bahasa di pendalaman Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Kelompok kedua adalah bahasa Batak, Melayu, Jawa, dan Bali. Kelompok kedua itu mempunyai hubungan dengan bahasa Malagi dari Madagaskar dan Tagalog dan di Luzon. Persebaran geografis keduanya itu menunjukkan bahwa penggunaannya adalah pelaut pada masa dahulu yang sudah mempunyai peradaban maju. Di samping itu juga terdapat bahwa Halmahera Utara di Papua yang digunakan di pendalaman Papua itu bagian utara Pulau Halmahera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akna akan menjelaskan bagian pertama dari teori out of Taiwan dan teori out of Afrika. Dalam tinjauan akademis yang komprehensif tentang asal-usul nenek moyang Indonesia, maka terlihatlah bahwa betapa eratnya terkaitan dinamika sejarah yang Melanesia dengan Nusantara. Kata Melanesia dikenalkan pertama kali oleh Dumont de Urville, seorang penjelajah kebangsaan Prancis, untuk menyebut wilayah etnik penduduk yang kulit hitam
dan berambut keriting di kawasan Pasifik dalam pertemuan Geography Society of Paris pada tanggal 27 Desember 1871. Menurut Harry Truman, sekitar 60.000 tahun yang lalu, ada sekelompok orang yang melintasi selat-selat dan laut hingga mencapai kepulauan Nusantara. Mereka adalah Homo sapiens yang dalam buku teratur disebut sebagai manusia modern awal. Ketika berangkat ke asalnya dari Afrika, mereka tidak punya tujuan apa-apa. Teori ini oleh para ahli disebut sebagai teori out of Africa. Waktu lalu, perubahan alam karena iklim dan geografi populasi yang terus bertambah mendorong mereka untuk mencari wilayah hunian baru. Mereka kemudian menyebar hingga ke wilayah timur, Kepulauan Indonesia, bahkan meluas hingga mencapai Melanesia Barat dan Australia. Wilayah geografinya mereka pun semakin luas. Pengalaman di Flores selama mereka mengembara itu menjadi pengetahuan yang selanjutnya pengetahuan itu diturunkan dari generasi ke generasi. Pada saat terakhirnya zaman es sekitar 12.000 tahun yang lalu menyebabkan perubahan besar dalam berbagai hal. Kenaikan muka laut yang drastis mendorong penduduk di Kepulauan Indonesia melakukan persebaran ke berbagai arah. Sebaran mereka ini juga telah merubah peta dunia mereka. Kondisi alam saat itu mendukung semakin menyakitkan mereka untuk menetap di tempat hunian baru itu. Alam tropis dengan biodiversitasnya menyediakan kebutuhan hidup sehingga populasi terus meningkat. Saya Agna Aslia akan menjelaskan bagian kedua dari teori out of Africa dan teori out of Taiwan. Para ahli menggolongkan mereka sebagai ras Australo-Melanesoid. Mereka kemudian hidup menyebar ke gua-gua. Seiring dengan semakin berkembangnya zaman, kebutuhan nenek moyang mereka pun semakin meningkat. Teknologi untuk mempermudah kehidupan mereka juga semakin berkembang. Pembuatan dari batu semakin beragam, pembuatan dari bahan organik pun semakin berkembang. Sesuai dengan kebutuhan mereka, keberagaman itu semakin mendorong produktivitas hingga semakin membawa kemajuan dalam berbagai bidang. Kemudian pada sekitar 4.000 hingga 3.000 tahun yang lalu, Kepulauan Indonesia kedatangan orang-orang baru. Mereka membawa budaya baru yang kita sebut dengan budaya Neolitik. Budaya ini sering dicirikan dengan kehidupan menetap dan domestikasi hewan dan tanaman. Pendatang yang berbicara dengan tutur Austronesia ini diperkirakan datang dari Taiwan dengan kedatangan awal Sulawesi, juga kemungkinan Kalimantan. Dan sinilah mereka kemudian menyebar ke berbagai pelosok kepulauan Nusantara. Ya, pendatang lain tampaknya berasal dari Asia Tenggara daratan. Mereka menggunakan bahasa Austroasiatik. Mereka dapat mencapai ke Pulau Nusantara bagian barat melalui Malaysia. Teori inilah yang disebut sebagai teori out of Taiwan oleh para ahli. Pertemuan pendatang ini dengan populasi Australo-Melanesia pun tidak dapat dielakkan hingga terjadi kohabitasi, adaptasi dan interaksi di antara sesama pun terjadi sehingga mereka melakukan perkawinan campuran. Interaksi budaya dan siraman genetika pun tidak dapat dihindari. Proses interaksi yang berlanjut memperlihatkan keturunan ras Australo-Melanesid yang sekarang lebih dikenal sebagai populasi Melanesia. Pendapat Harry Truman tersebut dikuatkan oleh para penelitian yang dilakukan oleh Herawati Sudoyo. Dalam studi genetika terbaru menunjukkan bahwa genetika manusia saat ini kebanyakan adalah campuran berasal dari 2 atau lebih populasi moyang. Secara gradual, presentasi genetika Austronesia lebih dominan dibanding di bagian timur Indonesia. Sekalipun kecil, porsinya genetika populer hampir di seluruh wilayah bagian barat Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa di masa lalu terjadi percampuran genetika dibandingkan pergantian populasi. Demikian pula dari sudut penggunaan bahasa, orang Indonesia yang mempunyai lebih dari
700 etnis dengan 706 bahasa dan daerah dapat digolongkan dalam dua bagian, yaitu penutur Austronesia dan non-Austronesia, atau disebut sebagai Papua Mutamia RMT. Lauder menjelaskan bahwa telah terjadi pinjam-meminjam leksial antara bahasa-bahasa non-Austronesia dengan Austronesia. Diperkirakan lebih dari 30% dari semua bahasa yang hidup saat ini adalah non-Austronesia. Rumpun bahasa Austronesia cenderung ditemukan di daerah pesisir, tetapi ini tidak selalu. Bahasa Austronesia juga dapat ditemukan di daerah pendalaman Papua Nugini. Gambaran itu menunjukkan adanya pola migrasi yang kompleks tetapi jelas, yaitu dari barat ke timur. Berdasarkan data itu dikatakanlah bahwa hubungan Austronesia dan non-Austronesia bagaikan sebuah kain tenun yang benang-benangnya saling jalin pindah. Sekian, terima kasih. Sekian itu saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, terima kasih.